Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin menjelaskan bahwa ternyata di daerah selatan, terutama daerah selatan hujan lebat. Sehingga ini ada beberapa personil yang dari Bantul terpaksa tidak bisa hadir. Banyak yang pamit ya. Jadi agak kosong di bagian barat ini juga tidak terlalu banyak, tapi ada juga beberapa ya. Baik, tidak masalah karena yang namanya hujan itu juga bagian dari karunia Allah yang harus juga kita syukuri. Karena setiap makhluk yang ada di bumi ini sesungguhnya tidak ada yang tidak butuh kehadiran air. Sehingga yang selalu kita mohon, betapapun hujan lebat, tatik ganter di mana-mana, hanya tinggal kita berdoa agar hujan ini merupakan anugerah Allah yang jangan sampai dijadikan musibah untuk kehidupan kita. Saya yang akan menyampaikan sendiri. Baik ibu-ibu sekalian, marilah kita dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita mendoakan Ustadz Harun Al-Rasyid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, kami bersimpuh di hadapan-Mu, menghaturkan syukur atas nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Terimalah amal kami, ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, kami bersimpuh pada hari ini untuk satu kepentingan, memohonkan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan Ustadz kami, Ustadz Harun Al-Rasyid, yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit, menunggu uluran tangan-Mu. Angkatlah seluruh penyakit yang ada pada diri beliau. Anugerahkanlah pemulihan kesehatan. Janganlah Engkau sisakan sakit yang ada dalam dirinya. Ya Allah yang Maha Agung, kami hanya bisa memohon kepada-Mu. Wahai yang Maha Penentu, wahai yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah permohonan kami. Anugerahkanlah tangan-Mu sebagai pengobat yang ampuh melalui tangan-tangan tenaga ahli, dokter-dokter yang menangani. Ya Allah yang Maha Agung, terimalah seluruh amal kebaikan yang ada pada diri Ustadz kami Harun Al-Rasyid. Hanya kepada-Mu lah kami memohon, dan hanya kepada-Mu lah kami yakin penyembuh hanyalah milik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga keikhlasan kita di dalam mendoakan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, pada hari ini saya akan melakukan pengulangan apa yang pernah saya sampaikan yang berkaitan dengan persiapan kita menghadapi Ramadan yang akan datang.
kalau kita ditanya, apakah kita ini sudah siap menghadapi kehadiran Ramadan di bulan Maret nanti? Ya. Akhir Maret, ya. Akhir Maret. Ya. Maka jawaban kita bermacam-macam. Ada yang mengatakan, alah wis kulino. Pada tahun seranggumun ke Ramadan ya Ramadan. Ada yang seperti itu. Namun ada juga yang kemudian sedikit berlinang air mata. Sejati nenek Ramadan ini opo to yo sing kudu disiapke. Fisik boleh. Ya. Tidak ada jawaban yang tidak benar. Ya. Namun kadang-kala ada juga yang mengatakan bahwa ayo wis kulinah nih pada tahun Ramadan iki nasib awake dhewe tak yo ket yen meng koyo ngene iki to. Ada enggak kira-kira yang seperti itu? Ya. Namun insya Allah di antara kita ini ada yang betul-betul mulai saat ini kita sudah mulai menginventarisir dosa-dosa yang kita lakukan selama 1 tahun ini. Bahkan masih bisa ingat dosa-dosa kita di masa lalu yang selalu lupa kita mohonkan pengampunan kepada Allah. Ya. Setiap kali masuk Syawal kita mengatakan, wah lali ya. Ramadan itu saku sing jaman semono wis tak incin tak sun ke ngapura kok ora tau kewetu. Ada yang seperti itu. Namun ada juga yang memiliki satu kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Muga-muga iki saiki akeh tanggal 1. Ancang-ancang muga-muga isih diparingi umur. Karena nggak ada yang tahu kan apa yang akan terjadi besok, gitu. Ada yang begitu seriusnya menyongsong Ramadan. Kesempatan yang luar biasa. Bahkan kita mengatakan belum tentu tahun yang akan datang kita masih diberi kesempatan. Ya. Jadi itulah variabel dari penyikapan setiap umat Islam. Ya. Bahkan yang bisa merasakan betapa manfaatnya Ramadan dalam menjalankan ibadah puasa itu non-muslim pun banyak yang memanfaatkan. Terutama untuk kesehatan. Diakui bahwa yang namanya puasa ini merupakan sesuatu yang dia butuhkan untuk kepentingan fisik, ya, seperti itu. Baik, namun sebelum menuju ke Ramadan itu, saya ingin mengetengahkan satu hal yang menjadi pokok yang harus kita lakukan di dalam Ramadan, yaitu yang berkaitan dengan penentuan takdir atau penulisan takdir yang diberikan oleh Allah. Ini sudah pernah saya sampaikan, melewati 4 masa. Nah, 4 masa ini akan saya sampaikan secara sepintas, tetapi yang keempat melewati 5 masa, bukan 4 masa, 5 masa, 4 masa. Sebentar. Kok blank? Jangan sampai saya salah. Nggak apa-apa, betul. Ya toh, salah toh. Saking suwene wis ora tau nyekel. 6 masa lurah atuh banget toh. Ya, penulisan takdir itu melewati 6 masa. Masa yang keempat dan yang kelima, kelima dan keenam, masa yang kelima dan keenam ini
yang menjadi pokok penjabaran yang akan saya sampaikan pada hari ini. Masa yang pertama ini hanya sekedar pengingatnya. Penulisan takdir 50.000 tahun sebelum seluruh penciptaan itu ada. Jadi kita membayangkan seperti orang yang merem di pet, ya, nggak ada apa-apa, ruang hampa, ya, nggak ada apa-apa. Maaf, ini ada penyela lagi. AB 1716 TB Daihatsu. Sekali lagi AB 1716 TB Daihatsu untuk bisa diperbaiki parkirnya. Matur nuwun. Baik, sekali lagi saya sampaikan penulisan takdir yang pertama adalah 50.000 tahun sebelum seluruh penciptaan itu ada. Allah itu sudah ngengereng. Ya, ingat ya, saya pernah sampaikan itu. Seperti seorang desainer, ya, dia mengerti betul apa yang harus dipersiapkan ketika dia berada di dalam rancangan, ya kan? Lengannya seperti apa, ukurannya bagaimana, warna persisnya seperti apa, semua sudah dingengreng. Itu 50.000 tahun sebelum seluruh penciptaan itu ada. Ya, ini penulisan yang pertama. Penulisan takdir yang kedua, yaitu ketika berada di alam ruh. Ya. Ini hadis riwayat Hisham bin Hakim. Kalau yang 50.000 tahun tadi Abdullah bin Aman. Ya. Sekali lagi, penulisan takdir yang kedua adalah ketika berada di alam ruh. Kita nantinya akan kembali ke alam ruh lagi. Pada saat ruh kita terlepas dari jasad. Ya. Namun, kita sesungguhnya tidak ada yang mengingat, yang mampu mengingat seperti apa kehidupan di alam ruh waktu itu. Padahal Allah sudah menuliskan takdirnya. Ruh ini bakal diberikan badan wadak yang seperti apa? Apakah dia akan hidup di Indonesia? Apakah dia akan hidup di Afrika? Dengan warna kulit yang berbeda-beda, ya kan? Sementara kita ini hanya bersumber dari dua orang, Adam dan Hawa. Namun pada kenyataannya kita melihat perbedaan yang begitu menyolok antara diri kita dengan yang nun jauh di sana. Ya, ada yang sipit, ya, ada yang putih, ada yang belalak. Ya. Nek belalak mergo celak gitu, iya kan? Ya, ada yang hitam, kelam, ya, seperti itu. Nah, dua takdir ini ya, disebut dengan takdir majburi. Ya, karena sesungguhnya takdir itu ada dua macam. Majburi dan ikhtiyari. Ya. Majburi itu adalah penulisan takdir di mana setiap manusia tidak bisa ikut campur. Ya, majburi tidak bisa kita ikut campur, itu betul-betul hak mutlak Allah. Ketika di alam ruh dan ketika kita di ngengreng. Apa saja yang termasuk takdir majburi yang kita tidak bisa ikut campur? Adanya bulan, adanya bintang, ya. Kita tidak bisa ikut campur. Ya memang yang namanya matahari itu selalu terbit dari timur menuju ke barat. Hanya ada janji Allah melewati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bakal terbit dari barat ketika kita sudah berhadapan makin dekat dengan hari kiamat. Ya, kita semua paham itu. Termasuk detak jantung yang kita miliki. Ya, kolbu itu artinya maju mundur, dedek, itu kolb, ya. Nah, dek ini walaupun ada dokter ahli jantung, tetapi ini termasuk takdir majburi. Kita nggak bisa ikut campur. Karena yang mengatakan berhenti atau berjalan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ada ahli jantung. Ya. Kemudian saya kembangkan sedikit. Dengan demikian maka akan menjadi keliru apabila kita bertanya kepada seseorang, garwa panjenengan sedo karena apa? Oh, karena kecelakaan. Ya, nggak benar itu. Itu hanya untuk jalanan. Jawabannya memang sudah takdir Allah demikian. Ya. Ada juga kemudian ketika kita sakit apa kok bisa meninggal, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan sakit. Ya, meninggal itu kehendak Allah. Kalau itu sudah dihentikan, itu berhenti sudah mutlak, itu hak Allah. Ya. Nah, baik. Berikutnya, penulisan takdir yang ketiga. Ketika berada di sulbi laki-laki. Sulbi itu apa? Ya, ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, di sulbi laki-laki. Sulbi itu air mani laki-laki. Ya. Ternyata ketika seorang laki-laki itu, ya, sudah memiliki gejolak hormonal, orang bilang kalau sudah usia puber sering mimpi, ya, mimpi basah istilahnya begitu. Nah, pada saat itu dia sesungguhnya sudah diberi kewajiban untuk mengelola gejolak hormonal itu menjadi pengelolaan yang dibenarkan oleh ajaran agama. Karena itu, jangan pernah awal ketika seseorang, anak kita sudah mulai ada gejolak, kemudian kita tidak peduli, apalagi kalau sampai dia terbuka mengatakan, cepat-cepatlah dinikahkan. Memang dengan pertimbangan rasional itu boleh nyambut gawe dhisik le. Ya. Golek pangan dhisik le ben iso ngopeni anake wong, aja mung waton. Tapi ingat, yang paling tahu tentang gejolak itu bukan orang tua. Yang paling tahu kadarnya adalah anak itu sendiri. Sehingga jangan sampai kita menjadi penghalang untuk menghalalkan segera dia mendapatkan pasangan. Allah akan memberikan rezeki melewati perjodohan itu. Jangan terlalu kita menggunakan rasio kita. Jur arep dipakani opo. Itu seakan-akan kita sudah ngepal ora percaya karo rezekine anak saka Gusti Allah. Semuanya sudah diatur. Kan begitu. Nah, karena itu yang namanya sulbi laki-laki ini termasuk takdir ikhtiari. Bukan majburi. Takdir yang bisa diikhtiarkan. Ya, bagaimana caranya? Insya Allah nek wis puber enggal lemu studi dirampungke. Ya Bu, insya Allah ini menjadi inspirasi.
cepet lulus, cepet entuk gawean, cepet ngepek anak wong. Ini menjadi motivasi. Tetapi bagi seseorang yang tidak kenal ajaran ini, khususon ajaran Islam, dia tidak peduli, orang tua sendiri tidak peduli, maka gejolak hormon ini akan menjadi bencana di dalam kehidupan dia. Diumbar ngalor ngidul ngetan ngulon, ya kan? Sampai di tempat-tempat yang tidak jelas. Ya. Karena itu ini harus diikhtiarkan. Baik, sekilas saja. Nah, yang keempat, ketika berada di rahim seorang ibu, ini penulisan takdir yang keempat. Ya. Di rahim seorang ibu, solah bawone biyung itu insya Allah akan mewarnai anak kita seperti apa nantinya. Bukan hanya laki-laki yang memberikan benih, tetapi sesungguhnya yang berperan lebih banyak tentang perkembangan janin ini adalah seorang ibu. Pertama, ya, dia yang mengandung dan terdapat sel telur di situ. Di dalam sel telur ada sel lagi yang disebut dengan sel mitokondria. Sel mitokondria itu yang secara medis sudah mendapatkan jawaban, itulah yang akan mewarnai seluruh indera yang dimiliki oleh anak manusia. Jadi mitokondria itu kalau toh ada di dalam sperma, itu hanya di ujung buntutnya saja, sedikit sekali persentasenya. Tetapi yang terbanyak itu di dalam perempuan, di sel telur. Ya. Jadi anak manusia mempunyai indera ini semua itu dari sel mitokondria tadi. Karena itu labuh-labet seorang ibu terhadap apa yang dikandung, ini pengaruhnya besar sekali. Maka usia 4 bulan ditiupkan ruh. Apakah di antara kita tidak pernah lupa berdoa agar ruh yang bakal ditiupkan ke rahimku ini betul-betul ruh yang akan membawa nikmat dunia dan akhirat bagi anak ini. Pernahkah kita berdoa untuk itu? Jawaban ada pada diri kita masing-masing, bukan orang lain. Ya. Karena itu, jika ada anak menyunyang, tanyakanlah seberapa besar peran kita pada waktu itu. Ya, ini juga disebut takdir majhuri, takdir yang diikhtiarkan. Jadi Allah itu memberikan takdir tidak bersifat memaksa. Semua dikembalikan kepada diri kita. Ya, kita punya kemampuan untuk mengolah atau tidak. Ataukah kita seenaknya diri? Ya, ada yang di dalam perut itu ibunya masih narkoba, ya, terus begini terus, ya, masya Allah, ya, itu situasi yang seperti itu pasti akan tercermin ketika anak ini di dalam pertumbuhan dan akhirnya seperti apa? Maka orang tua seperti dilehke, ya, dilehke karo kahanan. Ya, ini antara lain yang harus menjadi bekal kita menuju kepada Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, takdir ikhtiari bukan takdir yang bersifat memaksa. Karena yang namanya takdir melewati 6 masa, maka 6 masa inilah yang harus kita manfaatkan untuk nambel kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Mendoakan, memohon ampun, dan lain sebagainya. Banyak sekali kekurangan yang kita lakukan sebelumnya. Nah, ini penulisan takdir yang keempat. Yang kelima, ketika berada di bulan Ramadan. Ya, yang keenam agak lama saya sampaikan nanti belakangan, ya. Tolong ingatkan nanti kalau saya sampai kebablasan atau lupa nyampaikan itu, karena ini gongnya ada di situ.
Ya. Jadi ketika berada di bulan Ramadan itu, di dalam penantian Lailatul Qadar, ini merupakan penulisan takdir yang kelima. Andai kata kita berada di dalam penulisan takdir yang kelima ini, tidak pernah memiliki ilmu yang memadai, maka kita tidak akan pernah bisa memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya. Nah, ibu-ibu sekalian, tunggu sebentar ya. Ramadan itu ya bulan yang penuh berkah dan penuh hikmah. Nah, Ramadan itu dari segi bahasa berasal dari kata romdo. Romdo artinya apa? Artinya syiddatul hari. Syiddatul hari adalah suasana yang panas sekali, ya, panas terik, ya, sangat panas, sehingga, ya, panas dalam Ramadan ini memiliki kemampuan untuk membakar. Apa yang dibakar? Hai. Ajaran Islam ini kalau nggak dipelajari nggak bakalan kita tahu. Ya yang kita tahu secara sekilas yang dibakar ya dosa-dosa kita. Kan begitu. Ya. Dosa kita lah yang dibakar. Oh kalau begitu enak banget ya jadi orang Islam itu. Begitu masuk Ramadan dosanya bakal kebakar. Maaf, kebakar atau terbakar atau dibakar itu beda. Ya. Kalau terbakar itu tanpa upaya, otomatis dosa kita terbakar. Penak banget tau kalau itu artinya, ya kan? Wes numpuk dosa sak durunge Ramadan. Engko Ramadan kan kebakar kabeh, itu terbakar. Nah, sebelum Ramadan mati duluan ya, wassalam. Nah, apik itu. Ciluba, kecelek bojone burik. Kira-kira akan ada enggak ya ungkapan dikubur, oh jebul aku kecelek bojone burik. Ada enggak ya? Nah, ini luar biasa sekali. Jadi kita harus paham nih, terbakar atau dibakar yang benar. Kalau kita mengatakan bahwa sesungguhnya Ramadan itu adalah wadah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadah dibatasi dengan waktu dari hari pertama sampai 30 atau 29 hari. Ya, bahkan pernah terjadi hanya 28 hari. Ya. Ini wadah ya, yang disiapkan oleh Allah, yang disebut alat pembakar dosa-dosa kita. Maka Allah menyiapkan wadah itu agar kita bisa nyemplungke kabeh dosanya awake dhewe di dalam Ramadan, di dalam wadah itu. Kan begitu. Nah, pertanyaannya, apakah iya kemudian akan terbakar begitu saja walaupun kita sudah punya hasrat untuk memasukkan dosa kita di dalam Ramadan ini? Jawabannya adalah tidak. Kita harus tahu bahan bakarnya itu apa. Kan begitu. Kok sampai Allah mengatakan bahwa wadah ini
merupakan wadah yang panas yang bisa membakar dosa manusia. Ternyata kita punya kewajiban untuk mencari bahan bakar itu. Ini yang harus terjawab. Terus opo? Bahan bakar itu, siapa yang masih ingat? Apa, Bu? Hah? Amalan. Ya. Iya, betul, amalan, ya, amalan. Dalam wujud apa amalan itu? Tidak ada yang salah jawaban itu, tapi yang paling tepat adalah istighfar. Yang paling tepat. Ya. Karena apa? Bahan bakar ini harus bisa kita ambil dari pengetahuan kita tentang salah satu asma Allah. Apa itu? Al-Ghafur, yang maha pengampun. Ya, Al-Ghafur, Ghafurur Rahim, ya, maha pengampun. Nah, kata Ghafur, ya, itu ternyata memiliki arti tersendiri. Ya, Ghafur, ya. Imam Ibnu Hajar mengatakan, li'annahu tukhraku fihi dzunub. Sesungguhnya di dalam bulan itu dilakukan pembakaran dosa manusia. Ya. Sebelum sampai ke Ghafur, maha pengampun, kita mengetahui dulu apa dosa itu. Dosa adalah adzunub. Adzunub itu artinya dosa. Ya. Berasal dari kata dzanbun. Ya. Berasal dari kata dzanbun. Dzanbun itu artinya apa? Ekor. Buntut. Buntut itu adalah identitas binatang. Walaupun kita juga punya brutu. Ya, tetapi tidak bisa dikatakan itu buntut. Ya, kalau buntut atau ekor itu adalah identitas binatang. Artinya apa? Dosa yang berasal dari kata ekor ini mengandung konotasi aib. Dosa itu aib, betul tidak? Ya. Karena itu setiap kali kita berdosa, ya, rasa ngomong-ngomong, rasa diumum-umum, kayak apa bangga gawe dosa. Karena dalam Islam sudah dikatakan, ya, mengumbar aibnya sendiri itu haram hukumnya. Ya, seperti itu. Karena Allah sesungguhnya sudah melindungi kita, menutupi kita. Ya kan? Jangan kita umbar. Dosa itu aib. Sesuatu yang kita tidak ingin orang lain ketahui yang berkaitan dengan keburukan, ya itu aib disebutnya. Identitas binatang ditemploke di dalam diri manusia. Aib apa ini? Betul ya? Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ketika kita sudah mengenal apa itu dzanbun, apa itu adzunub, ya, maka kita akan berusaha untuk diam. Ya. Tetapi Allah tidak memaksa bahwa itu harus terpelihara terus menjadi dosa. Ya. Setiap tahun kita diberi kesempatan agar memiliki penulisan takdir yang berikut. Kita bawa ini dosa ini ke bulan Ramadan dengan menggunakan bahan bakar asma Allah. Ya. Al-Ghafur.
Ghafurur Rahim. Nah, Ghafurur Rahim atau Al-Ghafur itu artinya sataro wa aslaha. Sataro ya, dan aslaha. Sataro itu menutup aib kita. Aslaha memperbaiki aib kita. Karena itu Al-Ghafur adalah bukan sekedar mengampuni tetapi menutup aib kita. Mulojo mau ngomong, ya kan? Nunggu Ramadan yang akan datang. Ora sah diceritake karo sopo-sopo. Dan Allah akan memberikan aslaha, memberikan penukaran yang lebih baik. Jadi arti dari Al-Ghafur menutup, mengampuni, menutup dan mengganti. Menutup yang buruk, mengganti yang lebih baik. Ini kalau kita paham tentang hal ini, maka kita pun akan paham bahwa sesungguhnya akar kata ini yang merupakan asal dari kata istighfar. Istighfar. Ya Allah, tutupilah aku dan gantilah yang lebih baik. Astagfirullahaladzim. 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 Inilah bahan bakar yang luar biasa yang harus selalu kita ucapkan di dalam Ramadan. Terus menerus. Ketika kita mengucap istighfar itu seperti film diputar. Di dalam benak kita ini kita akan merasakan tanggal semini tahun iki, wajah-wajah yang terlibat di dalam kekacauan kita nampak semua dan kita bisa menitikkan air mata tanpa kita harus acting di hadapan Allah. Banyak nggak orang yang mohon ampun dengan acting? Gaya nih jaluk ngapura, ning sejatine menteng kelek. Ya, aku ki yo sadar wis to rasa direbukne. Aku ngerti nek aku ki dosa, wis men ngoto. Kuwi isine ati opo? Coba. Ya toh, sudah ditokleh ngakoni dosa ning dadak nganggo nesu, itu artinya apa? Ikhlas kan begitu. Dan tidak akan terbakar yang dosa dengan disikapi dengan cara yang demikian. Nah, sesungguhnya situasi yang seperti ini menuntut kesungguhan hati kita di dalam Ramadan. Tapi ingat, biasanya kita itu semangat Ramadan itu di awal. Masjid-masjid kebuk. Iya kan? Sekarang di mana masjid selalu berjuang untuk bisa memberikan takjil sampai akhir Ramadan. Ya. Nanti setelah itu di minggu berikutnya isi pemikiran kita, wah nek ra teko ora penak karo tangga. Bener nggak kira-kira seperti itu? Ya tak? Semakin hari, ya, minggu ketiga yang seharusnya iktikaf, minggu keempat ya, yang seharusnya iktikaf, kita juga punya alasan. Wong wedok ora wajib kok iktikaf nih. Masjid ya, ada alasan untuk menghindar dari itu. Nah, tanyalah pada hati nurani kita masing-masing. Ketika kemalasan itu mulai muncul, itu kita sesungguhnya berada di pihak mana? Di pihak aturan main agama atau di pihak diri kita yang males? Nah, ini monggo. Ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi tersendiri dalam hal itu. Ketika iktikaf itu kita lakukan, long rasanya.
Ya. Setelah itu apa? Hari raya. Selesai. Ya. Hari raya yang pertama saja, kita itu tidak sadar kadang-kala sudah mulai menabung dosa baru. Ketemu mengukeh. Apalagi kalau istilahnya, apa itu namanya? Sawalan, ya kan? Sawalan yang dibuka untuk umum itu apa istilahnya? Open house, ya. Open house, ya. Open house itu juga lingkungannya kan macam-macam sekali. Ono sing ra tepung barang, ono sing jutaan, ya toh. Kok kata galu-galu kae, sing kerudung ijo kae. Aku ora arep nglurui dhisik nek deknen ora njaluk ngapura. Itu hari pertama, coba bayangkan saja. Ya, kita sudah bikin lubang baru, betul tidak? Nah, ini yang akan saya sampaikan adalah hal yang paling penting setelah kita bisa menikmati Ramadan, ya, maka bagaimana kita bisa memelihara iktikaf yang sudah kita miliki ini menuju kepada hari-hari berikutnya. Karena setiap akhir Ramadan, entah ustadz, entah orang-orang yang ada di masjid, selalu mengajak kita berdoa, semoga Ramadan yang akan datang, kita masih bisa diberi umur. Betul tidak? Artinya bahwa Ramadan menjadi kebutuhan kita. Tapi apakah doa itu selalu dikabulkan Allah? Belum tentu, wong meritili. Ya toh? Tahun yang akan datang di antara kita saja entah berapa banyak yang sudah diambil Allah, kan begitu. Ya, sudah meritil positif. Karena itu yang namanya doa memang kita, ya, bisa kita lakukan, tetapi dengan satu catatan. Catatan ini apa? Catatan ini pertanyaan, Bu. Yo piye caranya memelihara pengampunan yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita ini? Piye caranya? Gek sawal seminggu kemudian aku wis mati. Kan begitu. Sementara dalam 1 minggu ini aku wis numpuk dosa. Saya belum suci kembali melewati Ramadan ini. Belum seperti lahir kembali. Seperti bayi. Ya. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan. Ini penting sekali. Dan pertanyaan ini langsung dijawab sesungguhnya oleh Allah melewati penulisan takdir yang ke-6. Ya. Penulisan takdir yang ke-6 itu apa? Ini yang berkaitan dengan surat apa itu namanya? Kok blank aku? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ayat 29. Di dalam surat Ar-Rahman disebutkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi setiap saat memohon kepadaku. Ini Allah yang bicara. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi setiap saat memohon kepadaku, Allah. Dan aku, Allah, ya, setiap saat menentukan apa yang menjadi ketentuan lahir, mati, kecelakaan, gempa bumi, banjir, kelaparan, pencurian, dan lain sebagainya. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak pernah berhenti setiap saat.
Pertanyaan berikutnya, saat itu apa? Waktu. Waktu itu yang bagaimana? Berapa lama? Saat itu bisa begini. Seperti ini. Ini saat. Tapi saat Allah, bukan kita yang menentukan maksudnya, tidak seperti ini terus. Bisa begini. Ini saat. Iya kan? Bisa ketukan itu setahun sekali, bisa sebulan sekali, tapi bisa juga per detik. Tek, 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 tek. Sini meninggal. Ternyata nanti sore di situ meninggal. Ini baru di daerah sini. Belum seluruh Jogja, belum seluruh Indonesia, belum dunia. Kan begitu. Jadi sekali lagi, surat Ar-Rahman ayat 29, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi setiap saat memohon kepadaku. Dan aku Allah setiap saat menentukan. Nah, ketika kita sudah memahami yang seperti ini, insya Allah tidak akan pernah punya kekhawatiran tahun ngarep iso untuk Ramadan apa murah. Karena setiap saat inilah poin yang akan menentukan kita manfaatkan atau tidak. Ya, wah ini mijane pusito no dompet. Kan gitu. Jamaah sakmene akeh. Ku nek do foto-fotoan nek tak sambet kan yo ora ono wong perlu. Iya kan? Nah, tapi ketika ini belum terpegang dia baru melirik. Cukup oraya. Ini waktu ini. Ini waktu kita yang akan menentukan. Cukup sudah selesai. Kan begitu. Oh, ora pe. Kan gitu. Takdir kita berubah. Betul tidak? Yang menentukan takdir siapa? Yang menentukan takdir, yang mengusahakan takdir itu siapa? Kita. Tidak ada yang memaksa. Konflik itu ada pada diri kita, dompet. Terus kono gitu foto-foto kabeh. Cepet tutupono. Ya, bisa bablas langsung mulai. Tapi ada yang mengatakan, oh no, orang bener ya aku. Piye toh nanti aku kaya ngene iki piye toh aku ki astagfirullahalazim. Istighfar kita. Ini siapa yang menentukan kita? Ini loh, detik ini loh, waktu ini loh. Iya kan? Saat itu yang harus kita jaga. Nah, ketika kita punya kemampuan untuk menjaga dari detik ke detik berikutnya, inilah yang akan membuat diri kita, insya Allah, menjaga atas karunia Allah berupa pengampunan, dibakarnya dosa-dosa kita, ya kan? Kita pelihara terus sampai sebelum Ramadan kita meninggal dunia, insya Allah kita husnul khotimah. Jadi penulisan takdir yang ke-6 ini adalah peluang yang diberikan oleh Allah menuju husnul khotimah. Mudah-mudahan bisa memahami. Jadi penulisan takdir ada 6. 50.000 tahun sebelum seluruh penciptaan itu ada. Ya. Kemudian ketika kita di alam ruh, kemudian ketika kita masih berada di sulbi laki-laki, masih berupa air mani, ini sudah ditentukan nasib pengendi. Kan gitu loh. Apa arpating bercacar di wadahnya perempuan-perempuan yang gak karu-karuan atau akan mendapatkan wanita solehah, ya. Tapi Allah masih memperbaiki lagi, diberi kesempatan. Ketika berada di rahim, itu kita manusia masih diberi kesempatan untuk berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, solehah, rezekinya lancar,
akhlaknya baik dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Setelah itu kemudian masuk Ramadan, kita ada perbaikan lagi karena setelah lahir dewasa, tumbuh, berilmu pengetahuan, diberi kesempatan memperbaiki diri. Andai kata dia menjadi seorang anak yang berada di dalam rahim yang kurang baik, yang tidak ada doa sama sekali, tetapi dengan adanya kajian-kajian, maka dia paham tentang dirinya sendiri, maka kajian ini akan menuju kepada Ramadan yang lebih baik dan mampu memelihara. Kita bisa memelihara diri sampai husnul khotimah. Itulah ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berada di dalam perjuangan yang fokus untuk akhirat kita. Ya, di dalam kita meniti kehidupan akhirat, kita juga sering senang-senang. Ada yang Nordic, ada yang line dance, ada dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya. Baik, saya kira sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Iki kok Bu Chandra iki kok kaya setelikaan. Kita kitik, iki ngopo? Aku yo radong. Ya. Iya. Aku jadi ingat Megawati. Kalau Megawati itu wong sing ora dong tenan, gitu. Ora dong tenan. Ketoke ya tau ngaji, ning ora ngaji tenanan, dadine tetep radong, malah mengkhawatirkan ku anak-anake sing do ngaji kaya do dadi opo. Ya toh, mesake banget loh itu. Ya toh, kasihan sekali. Ya, cuman pernah. Tapi kalau kita ingat ayahandanya, ya, yang paham dengan agama, ya, orang Muhammadiyah lagi, gitu. Kagungan putra yang seperti itu, ya karena urung tahun dua anak sing dadi kere, urung tahun dua anak petani, urung tahun dua anak wong rekoso, dan lain sebagainya, sehingga tidak merasa penting untuk ngaji, ya kan? Tapi juga jangan salah, kita pun di sini juga mempunyai kualitas yang berbeda-beda di dalam mendatangi pengajian, kan begitu, ya kan? Ya. Kadang ada yang bicara sendiri terus, ya, dolanan HP terus gitu ya. Hanya hadir di pengajian, gitu. Saya kurang ngerti sing diomongnya apa. Ya, rasa teko, gitu loh. Iya kan? Iya. Karena sebagai pembicara pun kalau kita kemudian jelas melihat bahwa nggak pernah bisa fokus, ya kan? Iki aku ki kelangan abad ranono gunane. Kan gitu, ya kan? Saya juga di sini ini kan mencari manfaat untuk diri saya sendiri. Kalau yang saya sampaikan itu sampai bisa diamalkan dengan baik, ya toh, saya akan dapat pahala, ya kan? Tetapi kalau yang hadir tidak bisa fokus, ora beda lho iki karo pelecehan. Ya, seperti itu. Oke, anak buah Megawati. Gitu, ya. Baik, kita sudahi. Kemudian siapa yang mau tanya silahkan, monggo. Silahkan.
Kimeng siji ya jebulan nih kak. Monggo non sewu. Ini biar estafet aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari awal menyimak apa yang alhamdulillah. Pembahasan tadi cukup menarik untuk persiapan kita dengan Ramadan. Kalau saya pernah baca ya dalam bulan suci Ramadan itu kita disuruh banyak untuk membaca Allahumma inna ta'afuna istighfar dan Allahumma jannah kalau Allahumma innaka afuwwun. Dari pertama, yang kedua, saya jadi kalau dalam bulan Ramadan itu akan lebih baiknya kalau kita itu memintakan ampun khususnya juga memintakan aktivitasnya juga keluarga kita khususnya yang jadi pertanyaan apakah dalam bulan suci Ramadan siksaan siksa kubur di keluarga kita atau muslim itu jadikan ada sebuah maksudnya gimana? Ada siksa kubur jadikan bulan Ramadan khususnya mungkin untuk kita semua harus mempersiapkan seperti sosial. Di sosial tadi akan istilahnya menarik, tapi tidak menarik karena kita amalkan. Saja dari kami. Terima kasih. Insya Allah siksa kubur berhenti ketika bulan Ramadan. Ya. Bahkan yang meninggal dunia di dalam bulan Ramadan ataupun hari Jumat, ya, insya Allah tidak terkena hisab kubur sampai hari kiamat. Ya. Ini saya tidak siapkan hadisnya, ada sebetulnya hadisnya, tapi saya tidak menyiapkan itu. Ini hanya secara kebetulan ada pertanyaan itu. Jadi saya sampaikan. Insya Allah. Tapi betapapun kita tetap punya kewajiban mendoakan kedua orang tua kita, kakek-kakek kita yang menurunkan kita, ya. Kemudian juga mendoakan kaum muslimin dan muslimah, ya. Jangan sampai egois hanya mendoakan diri sendiri. Ya, anak-anak itu harus juga menjadi bagian dari doa kita setiap saat, bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya, tetapi bulan Ramadan ini momentum yang luar biasa harus kita manfaatkan. Ketika hari-hari biasa kita juga sudah lakukan, kenapa justru bulan Ramadan tidak, kan begitu? Ya, jadi logikanya, kalau kita itu serius menjalankan ibadah puasa, mesti rada guru. Mesti rada guru, gitu. Karena ada ekstra bangun itu mesti ada, gitu. Kecuali kita memang bisa memanage tenaga kita, ya kan? Siang kita bisa tidur, kita menghemat tenaga. Karena itu kadang-kadang juga majelis taklim bisa tertunda, tidak kita lakukan di siang hari. Ya, kita manfaatkan untuk malam harinya kita bakal kerja keras. Jangan kemudian mentang-mentang kita itu pernah mendengar bahwa tidur itu di dalam bulan Ramadan itu ibadah. Tapi terus orang yang awan bengi barang ya turun leter. Kan gitu. Jadi eman-eman waktunya. Ya. Saya kira pertanyaannya hanya itu ya, satu tadi ya. Baik, ada
Yang akan bertanya lagi, silahkan. Kalau dikira cukup, ya kita sudahi pengajian kita pada hari ini. Kita akan menentukan tanggal, tapi ini akan saya umumkan kemudian karena saya sedang berada dalam kesibukan tertentu dengan komunitas yang lain. Maka saya belum sempat berpikir ketika Ramadan nanti kita bukan pagi hari, tetapi kita buka bersama. Tanggalnya tidak harus Rabu pertama, ya. Tidak harus Rabu pertama, kita cari momentum yang paling tepat, yang kira-kira ibu-ibu itu sudah tidak ada kesibukan. Mungkin di awal tuh masih kenceng-kencengnya, ya kan? Wow, merasa sibuk banget gitu. Ya, saya sabar dulu ngenteni leres do anggong, istilahnya gitu. Sudah pada mengendap, nanti kita tentukan tanggalnya. Ya, jadi bulan yang akan datang tunggu pengumuman, belum tentu Rabu pertama. Ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, marilah kita akhiri dengan doa bersama dulu. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ya Allah, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma afriq alaina sabra wa sabit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aqini bifadlika aman siwak. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.